saya. Nama saya Nurana Aulia. Saya Nabila Safirani. Saya Alwa Sabuna. Baik, langsung saja materi akan disampaikan oleh pengantin saya. Polimer adalah senyawa makromolekul rantai yang terbentuk dari pengulangan unit molekul kecil yang disebut monomer melalui reaksi kimia polimerisasi. Polimer umumnya memiliki sifat ringan, kuat, fleksibel, dan tahan korosi. Contohnya menangkap polimer alami, selusa, pati, protein, dan sintetik. Plastik, nilon, koret buatan yang digunakan luas industri dan kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis reaksi polimerisasi. Polimerisasi adisi pertumbuhan rantai monomer dengan ikatan tunggal tanpa hasil samping. Contoh, atena, polietena. Dengan ikatan rangkap seperti alkena berikatan membentuk PE, vinyl klorida PPC. Polimerisasi kondensasi pertumbuhan bertahap. Monomer dengan gugus fungsi bereaksi dan melepaskan molekul kecil, air, alkohol, atau garam. Contoh, asam karboksilat plus ion polyester, dan H2O. Reaksi polimerisasi adalah proses kimia menggabungkan molekul kecil monomer menjadi rantai panjang polimer yang terbagi menjadi dua jenis utama, adisi putul ikatan, rangkap, dan konden. Lepas molekul kecil, reaksi ini sangat penting untuk sintesis bahan plastik, karet sintesis, serai, dan terjadi juga pada polimer alami seperti protein. Struktur polimer adalah susunan molekul rantai panjang yang terbentuk dari peluangan unit kecil monomer melalui ikatan kovalen untuk hasil polimolekul. Tiga golongan utama berdasarkan sifatnya terhadap panas, yaitu termoplastik, termososet, dan elektroren. Termoplastik, polimer yang melunak saat dipanaskan dan mengenai saat didinginkan secara dapat dicetak ulang. Contoh, PE polentena, DVC, dan botol plastik. Termoset, polimer yang tahan panas dan tidak melunak saat dipanaskan sekali, terbentuk tidak dapat didaur ulang. Contoh, boyket dan melamin. Elastomer, polimer yang memiliki sifat elastis, dapat meregangkan dan kembali terbentuk semula. Contoh, karet alam, karet sintesis. Selain itu, berdasarkan sumbernya, polimer dibar menjadi polimer alam, misalnya protein selusa, dan polimer sintesis, misalnya nilon plastik. Salah satu contoh polimer adalah polietilena yang disingkat menjadi PE. Polietilena merupakan polimer sintesis yang terbentuk dari monomer etena melalui reaksi polimerisasi adisi. Struktur molekulnya adalah min CH2, min CH2, min N. Berdasarkan kepadatan molekulnya, polietilena dibagi menjadi dua jenis utama. Yang ke satu, long density polietilena yang disingkat menjadi LDPE, memiliki struktur rantai bercabang sehingga lebih fleksibel dan transparan. Digunakan untuk pembuatan kantong plastik, kemasan makanan, dan selimut pelindung. Yang kedua, high density yang disingkat HDPE, memiliki struktur rantai lurus yang lebih rapat sehingga lebih kuat dan tahan terhadap tekanan. Digunakan untuk pembuatan botol minuman, ember, pipa air, dan wadah penyimpanan makanan. Berdasarkan sumbernya, polimer dapat dibagi menjadi tiga utama. Polimer alam berbentuk secara alami oleh makhluk hidup tanpa campur tangan manusia. Polimer sintesis dibuat oleh manusia melalui proses kimia dari monomer yang berasal dari bahan alam seperti minyak bumi. Polimer semi-sintesis merupakan polimer alam yang dimodifikasi secara kimia untuk mengangkat sifatnya.
Polimer alam yaitu selulosa komponen utama dinding sel tumbuhan digunakan sebagai bahan dasar kertas tekstil. Polimer sintesis yaitu polietilena yang disingkat menjadi PE, digunakan untuk membuat kantong plastik, bata, dan wadah penyimpanan. Polimer semi-sintesis yaitu rayon dibuat dari selulosa yang dimodifikasi digunakan sebagai bahan tekstil. Struktur reaksi pada plastik. 1. Pembuatan polimerisasi adisi tanda produk samping. Contoh PE, PS. Dan polimerisasi kondensasi dengan produk samping. Contoh polyester. 2. Modifikasi cross-linking menciptakan ikatan antar rantai Grayling menambahkan rantai molekul lain dan pembuatan komposit menggabungkan dengan bahan lain. 3. Degradasi kimia dengan asam basa, temui oleh panas, porosity oleh sinar UV, dan biologi oleh mikroorganisme, khusus plastik. 4. Rekayasa ulang. Depolimerisasi memecah menjadi monomer dan penyalangan ulang mengolah kembali tanpa mengubah struktur utama. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.